Afwan Ustaz. Terkadang ana merasa bahwa diri ini munafik. Dikarenakan sering terjadi dalam lubang kemaksiatan. Padahal sering sekali bertobat. Terkadang diri ini merasa tidak pantas dengan surga Allah. Namun tetap takut neraka Allah. Sering bermaksiat dalam keadaan sepi. Padahal ana sudah bertekad tidak mengulangi itu dosa. Apakah orang seperti ana pantas dengan surga dan ampunannya? Apakah keluarga ana akan mendapatkan imbas dosa ana? Padahal bumi ini sudah pada umurnya, padahal bumi sudah pada umur tuanya. Apakah orang seperti ana pantas menginjakkan kaki di tanah suci? Apakah ana termasuk orang yang Allah sayangi atau termasuk yang Allah campakkan? Barakallahu fikum. Kalau mau tahu cinta Allah, apabila engkau berada di tempat yang Allah cintai dan meninggalkan tempat yang Allah benci, insya Allah engkau dicintai Allah. Apabila engkau berada di tempat yang Allah cintai dan tidak berada di tempat yang Allah benci, maka insya Allah itu tanda cinta Allah Azza wa Jalla. Kalau bicara dosa jamaah, semua berbuat dosa. Maka nasihat ana buat orang yang berbuat dosa itu untuk tidak berhenti bertobat. Dan berusaha menghapuskan dosanya dengan amal soleh. Bukan hanya tobat, tapi memperbanyak amal soleh. Kenapa? Orang yang memperbanyak amal soleh itu akan melahirkan amal soleh lagi. Sebagaimana dosa melahirkan dosa. Antum hapuskan nih, kata Nabi SAW, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada dan ikutin kalau engkau terjerumus dalam dosa dengan amal soleh gitu. Perbanyak amal soleh. Kita dulu punya kawan di Madinah. Ya kadangkala dia kumpul sama teman-teman yang mungkin kurang baik ya. Di weekend. Setelah weekend itu kita lihat dia rajin di masjid jemaah. Duduk di sop pertama. Anak kadangkala godain dia. Masya Allah pertobatan jemaah ya. Dia aja. Iya. Nggak apa-apa memang kita tobat. Jangan malu untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita memang disuruh menghapus dosa itu dengan amal soleh. Dan berusaha untuk menguatkan iman dengan zikrullah. Orang yang berzikir, antum merasakan kalau antum berzikir hari ini dengan zikir yang baik dan sempurna, setan tuh mau masuk sulit. Tapi kalau antum baca zikir petang itu sekedar rutinitas, ya masih masuk setan. Ana sering ingatkan bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Maka jangan niat antum cuma selesai. Yang penting selesai. Yang penting ana baca. Yang penting tuntas. Lah. Boleh jadi antum zikir petang itu baca separuh tapi dengan hati lebih baik daripada tuntas gak sama hati. Nggak wajib antum selesaikan. Kan ada orang keburu waktu gitu ya. Dia terus a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, a'udzu bikalimatillahi tammati. Antum baca apa ini? Baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Antum sedang berdoa mengatakan, aku memohon perlindungan dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari kejahatan ciptaan. Antum sedang meminta perlindungan. Maka tadi supaya kita terhindar dari dosa, zikir. Karena zikir itu tameng buat umat Islam. Ya insya Allah kalau bicara apakah keluarga akan terdampak? Enggak. Orang lain tidak akan membawa atau mengemban dosa orang lain. Tapi ada orang lain yang mengajak orang lain berbuat dosa, dia dapat dosanya. Tapi orang itu tetap dosa. Enggak ada ceritanya dalam agama kita. Sudah.
antum kerjakan, ana yang nanggung dosanya. Kan kadang-kadang seperti itu, jam. Ana sudah yang nanggung dosanya. Demi Allah, sumpah, hitam di atas putih, tidak bisa. Mau hitam di atas putih, mau ke notaris, ya tulis notaris, ini yang nanggung dosanya. Nggak ada, nggak bisa. Orang yang nyuruh dapat dosanya yang disuruh, tapi yang melakukan tetap berdosa dia.